Salam sejahtera, salam kasih Kristus bagi kita sekaliannya. Pada minggu pagi yang berbahagia ini, tanggal 26 Juli 2020, sebelum kita memasuki ibadah, sejenak kita mendengarkan warta jemaat pada pekan ini. Majelis Jemaat GKU BSD mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKU BSD. Kiranya ibadah hari ini berkuasa mengubah hidup kita semakin serupa karakter Kristus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus atau ingin mendaftar menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi gembala sidang atau majelis jemaat. Hari ini kita dilayani oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Jenny Victoria Telehala STH. Persembahan ibadah minggu, perpuluhan, dan persembahan syukur jemaat dapat dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan ke majelis jemaat atau dapat ditransfer ke rekening GKU BSD dengan nomor rekening di bawah ini. Atau dapat dilihat di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Dukungan doa untuk jemaat yang dalam pemulihan dari sakit, Ibu Tiurlan Huta Barat, Penetua Nestor Maribondang, Pendeta Carolina Lopulalan SMTH dari Gembala Sidang GKU Maranatha Timika. Jika ada jemaat yang sakit, mohon agar dapat disampaikan informasinya melalui WhatsApp ke majelis jemaat atau media jemaat agar dapat kita doakan bersama. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Henry Jerry Aseng, 28 Juli 2020, sebagai hadiah natsnya, Mazmur 63 ayat 8. Doa bersama jemaat kita adakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 19.30 di rumah masing-masing, bersama keluarga dengan menggunakan aplikasi Zoom. Diharapkan setiap keluarga dapat menginstal aplikasi Zoom di HP masing-masing, sehingga saat doa bersama dapat dilaksanakan secara live bersama-sama dengan gembala sidang dan jemaat lainnya. ID Zoom akan diinformasikan sebelum ibadah di WhatsApp grup media jemaat GKU BSD. Pemilihan calon majelis baru dalam rangka pemilihan calon majelis periode 2021 dan sampai 2026, maka akan diedarkan formulir kepada seluruh anggota CD jemaat untuk memberikan usulan calon majelis periode baru. Untuk itu, melalui warta ini disampaikan syarat-syarat penetua agar jemaat dapat mengusulkan calon penetua dengan mengacu pada syarat yang disampaikan. Setelah seluruh syarat disampaikan, maka formulir akan diedarkan. Ada 3 syarat calon majelis sebagai berikut. Pertama, syarat administratif. Yang kedua, syarat rohani atau karakter, dan yang ketiga syarat kemampuan. Untuk syarat administratif, usia maksimal penetua adalah 70 tahun pada saat pemilihan. Masa jabatan penetua adalah 5 tahun. Sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota CD. Sekurang-kurangnya sudah 2 tahun menjadi anggota jemaat. Suami atau istrinya tidak menjadi batu sandungan. Sesama calon penetua tidak mempunyai hubungan suami istri, orang tua dan anak, kecuali anaknya sudah berkeluarga. Saudara sekandung, kecuali saudara kandungnya sudah berkeluarga dengan pejabat gerejawi dari jemaat yang sama. Tidak memangku jabatan gerejawi dari gereja lain. Syarat rohani atau karakter
menghayati panggilan spiritual dari Allah melalui GKO, dan bersedia hidup dalam anugerah Tuhan. Bersedia melaksanakan tugas dengan segenap hati dalam teladan, pengajar, dan penata layanan. Bersedia menunjukkan kelakuan yang sesuai dengan firman Allah, memahami dan menghayati visi dan misi GKO, memahami, menyetujui, dan mentaati tata gereja GKO, bersedia memegang ajaran GKO, menghayati dan menjalani panggilannya bersama dengan rekan sekerja, berkarakter rendah hati, rela berkorban untuk orang lain, peduli dengan yang lemah, jujur, rajin, tulus, pengampun, tidak membedakan orang lain, dapat dipercaya khususnya dalam memegang rahasia jabatan. Untuk syarat kemampuan, mampu memimpin, dapat bekerja sama dengan rekan sepelayanan, mampu hidup dalam konteks yang penuh kepelbagaian, mampu belajar secara mandiri, mampu menjadi agen pembaruan dalam lingkup individual, gerejawi, dan kemasyarakatan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 12 ayat 1 dan 2. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah. Di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan
marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Keesaan 360 bait yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, terpujilah Engkau, sebab Engkau adalah Allah kami yang mengasihi dan memanggil kami untuk bersekutu denganmu. Dan Engkau juga mau mengajar dan menyapa kami melalui firman Tuhan. Maka tolong kami selaku anak-anak-Mu, supaya kami mempunyai hati dan telinga yang mau terbuka, yang mau percaya dan menerima segala kebenaran firman Tuhan dan mau bersedia untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh mengalami pencerahan dan mengerti rahasia daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang memberkati kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakur roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang mendasari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah gereja dan ancaman penyesatan. Penyesatan bukanlah sesuatu yang baru, tapi telah berlangsung dan dialami oleh gereja sejak lama. Namun sayangnya banyak kali orang tidak menyadari kehadiran dan bahaya daripada penyesatan ini. Hal ini kalau mau saya gambarkan sama seperti kisah legenda Yunani kuda Troya. Kuda Troya ini merupakan kisah peperangan antara bangsa Yunani dan bangsa Troya. Mereka telah berperang selama 10 tahun, tetapi bangsa Yunani tidak pernah bisa mengalahkan bangsa Troya. Sehingga pada akhirnya pasukan Yunani mengundurkan diri dan mereka meninggalkan sebuah kuda besar yang terbuat dari kayu. Dan ketika bangsa Troya melihat kuda besar tersebut, kuda raksasa tersebut, mereka begitu senang dan membawa kuda tersebut masuk ke dalam kota. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam kuda raksasa itu sesungguhnya terdapat prajurit-prajurit pilihan daripada orang Yunani. Dan pada waktu malam ketika mereka tertidur, prajurit-prajurit itu keluar. Mereka membuka pintu gerbang dan tentara-tentara Yunani dengan mudah masuk ke dalam kota dan menyerang kota itu serta mengalahkan kota tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah kuda Troya ini memberikan pesan kepada kita tentang betapa pentingnya untuk memiliki sikap kewaspadaan. Di dalam gereja, kita pun juga harus memiliki kewaspadaan, khususnya terhadap ajaran-ajaran sesat. Karena ajaran sesat itu cepat atau lambat, sekecil apapun, kalau itu sudah masuk ke dalam satu kehidupan gereja, maka itu akan mendatangkan perpecahan dan itu akan mematikan, itu akan menghancurkan dan merusak karakter kehidupan rohani daripada umat Tuhan. Pagi hari ini kita membaca firman Tuhan tentang Yesus yang sedang berada dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya. Dan di tengah-tengah perjalanan tersebut, Yesus memberikan satu peringatan kepada murid di dalam ayat yang ke-16. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Pada saat itu para murid lupa untuk membawa roti sebagai bekal dalam perjalanan mereka. Dan mereka berpikir bahwa Yesus sedang berbicara tentang ragi roti. Tetapi sesungguhnya pada saat itu Yesus tidak menggunakan ragi itu dalam pengertian secara harafiah. Tetapi ragi yang dimaksud di sini, Yesus di sini adalah pengajaran. Seperti yang terlihat di dalam ayat yang ke-12. Ragi dipergunakan sebagai bahan untuk mencampur adonan yang akan diolah untuk menjadi roti. Ragi juga dapat membusukkan makanan. Dan ini seringkali dipakai menjadi satu lambang untuk melambangkan dosa karena sifatnya yang membusukkan. Kita bisa baca itu di dalam 1 Korintus 5 ayat 8. Dan ragi ini seringkali dipakai untuk menjadi simbol yang tidak baik karena sifatnya yang dapat mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di dalam Galatia 5 ayat 9 dikatakan sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memang memakai ragi ini karena ragi ini cara kerjanya itu sama dengan cara kerja daripada pengajaran sesat. Sedikit ragi, tidak nampak, tidak terlihat, tapi mampu mempengaruhi seluruh adonan. Dan itu bisa memberikan pengaruh yang buruk, demikian juga dengan ajaran sesat. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran daripada ajaran sesat itu. Kadang-kadang ajaran sesat itu sedikit saja,
hanya dimiliki atau diajarkan oleh beberapa orang, baik oleh pemimpin ataupun beberapa jemaat. Tetapi cepat atau lambat, kalau ajaran sesat itu tidak diwaspadai, tidak ditolak, tidak dicegah, maka ajaran sesat itu akan mempengaruhi seluruh umat Tuhan, dan itu akan membawa dampak yang merusak dan mematikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa Yesus meminta supaya murid-murid mewaspadai ajaran daripada orang Farisi dan orang Saduki? Dan siapa sebenarnya orang Farisi dan Saduki itu? Orang Farisi adalah para ahli tafsir dari tradisi lisan, tradisi yang bersumber daripada para rabi. Mereka ini mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Ketika banyak orang yang mengalami persoalan, seringkali mereka datang kepada kelompok orang Farisi untuk menerima masukan-masukan ataupun nasihat-nasihat dari mereka. Dan karena kepercayaan yang begitu besar yang diberikan masyarakat kepada kelompok orang Farisi, sehingga mereka menempati kedudukan yang penting di dalam majelis agama yang disebut dengan Sanhedrin. Di lain pihak, kelompok orang Saduki ini adalah kelompok daripada orang bangsawan, di mana pemikiran mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang rasional. Kalau orang Farisi, mereka menerima baik kitab Taurat maupun juga tradisi lisan yang bersumber daripada para rabi yang diteruskan secara turun-temurun, maka kelompok orang Saduki hanya menerima 5 kitab Taurat, yaitu dari Kejadian sampai Ulangan, sebagai firman Tuhan yang tertulis, dan mereka menolak tradisi lisan yang bersumber daripada para rabi. Dan orang Saduki ini juga di sisi yang lain tidak percaya kepada malaikat dan kebangkitan orang mati. Baik kelompok orang Farisi maupun juga kelompok orang Saduki, di dalam Injil kita sering menemukan bahwa seringkali mereka berdiskusi ataupun berbicara dengan Tuhan Yesus. Namun seringkali Tuhan Yesus mengecam sikap keberagamaan mereka yang cenderung kepada sikap yang munafik. Kita bisa baca di dalam Matius 23 ayat yang pertama, di situ dikatakan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini merupakan suatu hal yang berbahaya, sehingga Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid karena kemunafikan daripada orang-orang Farisi. Bukan karena ajaran mereka, tetapi sikap mereka yang tidak menghidupi ajaran itu cepat atau lambat akan mempengaruhi orang. Kemunafikan mereka akan membuat orang lain juga akan memiliki sikap yang munafik. Di lain pihak, Yesus bukan hanya mengecam kemunafikan daripada kelompok orang Farisi, tetapi Yesus juga mengecam kelompok orang Farisi maupun juga orang Saduki, karena mereka seringkali, khususnya kelompok orang Farisi, lebih mengutamakan tradisi atau adat istiadat daripada firman Tuhan. Mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihat hal tersebut di dalam Matius 15 ayat 1-3, di mana di situ para murid ketika makan mereka tidak membasuh tangan, dan kelompok orang Farisi mengecam ataupun memprotes tindakan para murid, dan mereka berkata, mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan sebelum mereka makan? Mengapa mereka melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi bagi kelompok orang Farisi, tindakan membasuh tangan ketika tidak dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat serius, karena itu merupakan tradisi nenek moyang mereka. Bahkan tindakan membasuh tangan itu bukan hanya berkaitan dengan
persoalan lahiria, persoalan kebersihan. Tetapi bagi orang Farisi, tindakan membasuh tangan itu berkaitan juga dengan kehidupan rohani seseorang, kelayakan seseorang. Mereka memiliki satu pemahaman bahwa ketika orang makan dan tidak membasuh tangan, maka itu akan membuat mereka menjadi najis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terhadap protes yang diajukan kelompok Farisi, Tuhan Yesus menanggapi atau menyikapi dengan pertanyaan. Tuhan Yesus bertanya, "Mengapa kamu melanggar firman Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu?" Ini merupakan satu kecaman yang Yesus nyatakan kepada kelompok orang Farisi yang mau menunjukkan kepada mereka betapa sesatnya mereka karena mereka menjadikan adat istiadat sebagai otoritas atau memiliki otoritas yang sama otoritasnya dengan firman Tuhan. Bahkan dalam kasus ini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa seringkali mereka mengorbankan firman Tuhan demi adat istiadat. Ini merupakan satu pengajaran yang bisa merusak kehidupan rohani daripada umat Tuhan, termasuk para murid, sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, waspada dan berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan juga Saduki. Tadi yang kedua, di mana mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada kebenaran firman Tuhan. Sementara itu, kelompok Saduki tidak mempercayai kebangkitan orang mati, sehingga Yesus mengecam mereka sebagai orang sesat dan tidak mengerti kuasa firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat yang ke-29. Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, bukan hanya karena mereka memiliki contoh yang tidak baik melalui kemunafikan mereka dan juga melalui pengajaran mereka yang lebih menekankan kepada adat istiadat daripada firman Tuhan. Tetapi Yesus juga memberikan peringatan kepada para murid supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, karena kelompok ini ada kelompok orang-orang yang cenderung untuk menolak keberadaan Yesus, otoritas Yesus, status Yesus sebagai anak Allah, sebagai utusan Tuhan yang diutus untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Matius 12 ayat 38, mereka berkata kepada Yesus bahwa mereka meminta tanda, mereka meminta bukti kepada Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah utusan Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan tanda kepada mereka, karena mereka memang pada dasarnya telah menolak keberadaan Yesus. Meskipun Yesus sudah menunjukkan begitu banyak tanda dan mujizat, tapi sekali lagi mereka mempersoalkan siapa yang menjadi sumber yang memberikan kuasa bagi Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat tersebut, ya. Bahkan mereka menuduh Yesus telah menggunakan kuasa iblis, kuasa Beelzebul untuk melakukan berbagai tanda dan mujizat. Ini mau menunjukkan betapa keras dan betapa degil hati daripada kelompok orang Farisi maupun juga kelompok orang Saduki yang menolak panggilan Allah untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau ini tidak dicegah, kalau ini tidak diwaspadai, maka itu akan mempengaruhi umat Tuhan yang lain, yang membuat mereka juga pastinya suatu saat akan menolak keberadaan Tuhan Yesus. Dan ketika seorang menolak keberadaan Tuhan Yesus, maka di situ pasti dia akan mengalami kebinasaan. Karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kelompok orang Farisi dan Saduki sudah tidak ada lagi. Tetapi spirit dan praktek
mereka masih terus hidup sampai saat ini. Masih banyak kita temui bentuk-bentuk kemunafikan itu di dalam kehidupan umat Tuhan, ya. Banyak orang yang bisa menyampaikan ajaran kebenaran, meyakini kebenaran, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan atau menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan mereka. Ataupun mereka hanya menunjukkan kesalehan mereka pada waktu dan tempat-tempat tertentu. Hanya di tempat ibadah atau di tempat pekerjaan atau di tempat-tempat umum saja mereka menunjukkan kesalehan. Tetapi ketika mereka sendiri atau ketika mereka berada dalam kehidupan sehari-hari, mereka sama sekali tidak melakukan kebenaran yang mereka ajarkan. Ada begitu banyak misalnya orang tua yang mengajarkan anak-anaknya untuk hidup benar, untuk membaca firman Tuhan, untuk beribadah dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang tidak melakukannya. Mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka tidak bersekutu dengan Tuhan sebagai gaya hidup mereka. Mereka hanya menyampaikan pengajaran-pengajaran. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka meminta supaya jemaat Tuhan mau memberi, jemaat Tuhan mau berkorban, tetapi mereka sendiri tidak mau untuk berkorban dan mereka sendiri tidak mau untuk memberi. Mereka sendiri tidak mau bersungguh-sungguh di dalam menghidupi atau melakukan pekerjaan dalam satu pelayanan yang penuh dengan pengabdian. Ini merupakan sedikit contoh-contoh yang nyata bahwa seringkali ragi orang Farisi dan Saduki itu sangat atau masih terus berada di masa kini di dalam bentuk kemunafikan. Dan pagi hari ini firman Tuhan memberikan satu peringatan kepada kita supaya pengaruh daripada orang Farisi yang cenderung untuk menunjukkan kesalehan sebagai kesan atau pencitraan, yang cenderung untuk hidup di dalam kemunafikan, itu harus kita putuskan dari kehidupan kita supaya hidup kita jangan memberi pengaruh yang buruk bagi orang lain, bagi keluarga maupun juga bagi jemaat. Karena ketika orang mengetahui bahwa hidup kita itu munafik, maka mereka akan menjadi kecewa, maka mereka akan menolak kebenaran yang selama ini kita sampaikan, dan itu akan membuat mereka jauh daripada Tuhan karena kekecewaan mereka terhadap kemunafikan kita. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang kedua, kita juga saat ini masih melihat atau menemukan bahwa banyak orang percaya yang memiliki Alkitab, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih cenderung mendasari kehidupannya, keputusan-keputusan yang diambil bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan adat istiadat, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan, kesaksian-kesaksian mereka. Itu yang berbahaya. Itu merupakan ragi orang Farisi. Mereka mengutamakan adat istiadat daripada firman Tuhan. Bahkan mereka dapat menggantikan firman Tuhan dengan adat istiadat. Ya, seringkali itu terjadi di dalam kehidupan keluarga maupun juga jemaat Tuhan. Ya, kalau ditanya kenapa itu harus dilakukan? Ya, karena itu sudah menjadi adat istiadat. Ya, meskipun itu tidak benar, meskipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi terus-menerus dilakukan. Ya, ketika orang datang misalnya ke kuburan, lalu dia berdoa di situ untuk yang meninggal, dia berbicara kepada yang meninggal, ya kan? Ketika diberitahu kenapa itu dilakukan, ya karena memang itu sudah keluarga kami turun temurun, nenek moyang kami sudah melakukannya, sehingga kami pun melakukannya. Padahal Alkitab menentang praktek-praktek seperti itu. Padahal hal seperti itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan salah satu contoh saja. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya merupakan ragi, suatu ajaran yang sangat berbahaya
yang bisa membuat iman seseorang menyimpang daripada kebenaran, menyimpang daripada Allah, menjauh daripada Allah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Setiap kebiasaan, setiap adat istiadat, setiap kesaksian pribadi, pengalaman iman seseorang, sehebat apapun, itu harus diuji kembali berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jika kebiasaan itu meskipun sudah dilakukan turun-temurun berpuluh dan beratus tahun, tapi ketika itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita harus berani untuk menolaknya. Kita harus berani untuk meninggalkannya dan menolak keberadaannya dan menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya landasan dasar di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir hari ini, kalau kita melihat kehidupan orang Farisi dan juga orang Saduki, di mana mereka begitu menolak keberadaan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus telah membuktikan otoritasnya sebagai pribadi yang diutus oleh Allah. Kekerasan hati, kedegilan hati, itu juga masih terdapat di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini. Ya, kita kadangkala ketika mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita hanya menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyenangkan kita. Kebenaran firman Tuhan yang mengusik, yang menyoroti dosa kita, kesalahan ataupun kejahatan kita akan cenderung menolaknya. Sekalipun kita tahu itu sesungguhnya benar adanya, itu demikian adanya. Tetapi kita memiliki dalih, kita memiliki argumen, kita memiliki banyak sekali alasan-alasan untuk menolak kebenaran firman Tuhan. Kita hanya menerima, membaca ayat tertentu, kitab-kitab tertentu yang bisa memberikan dukungan terhadap kehidupan kita, terhadap keputusan-keputusan kita, yang meskipun itu salah, tapi kita berusaha untuk mempertahankannya. Dan ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu mari pada kesempatan pagi hari ini, mari kita belajar menjadi umat Tuhan yang mau terbuka terhadap kebenaran Allah, terhadap firman Tuhan. Kita membaca dan menerima firman Tuhan ini apa adanya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita membaca Alkitab sehari 3 pasal, maka dalam 1 tahun kita akan membaca seluruh Alkitab ini. Kenapa gereja seringkali mengalami penyesatan? Karena gereja hanya seringkali sedikit saja membaca firman Tuhan, atau hanya membaca firman Tuhan pada ayat tertentu, kitab tertentu, dan tidak mau membaca, tidak mau belajar Alkitab secara keseluruhan dari Kejadian sampai pada Wahyu. Hanya memilih-milih ayat dan kitab-kitab tertentu yang menyenangkan dia, yang mendukung pemikirannya dan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar, ragi orang Farisi dan orang Yahudi. Mari kita melakukan atau membuat pembaharuan komitmen bahwa melalui firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita mau diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan menjadi umat Tuhan yang bukan hanya mengetahui dan mengajarkan kebenaran, tapi kita dengan pertolongan Tuhan dimampukan Tuhan untuk menghidupi, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita membawa dampak yang membangun dan memberkati orang-orang melalui teladan ketaatan yang kita berikan. Mari pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita semua supaya kita menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang merupakan nilai dalam setiap tindakan atau keputusan-keputusan yang kita buat. Seluruh adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, ataupun juga pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan harus bersedia untuk kembali diuji kebenarannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir,
Mari kita sebagai umat Tuhan belajar terbuka dan belajar untuk menaati segala sesuatu penyataan Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Terlepas dari apakah kita suka atau tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini sesuai dengan pengharapan kita ataupun tidak. Apakah firman Tuhan ini memberikan satu peneguhan atau menyoroti dosa maupun kejahatan kita. Mari kita belajar untuk menerima firman Tuhan itu apa adanya dan mengimani sebagai satu-satunya kebenaran yang mengubah hidup kita untuk kita taati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakpun, apabila Kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh. Dekat kaki-Mu saja ku mau rebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati menaikkan doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk persekutuan kami pada saat pagi hari ini. Kami berdoa, ya Allah, biarlah firman-Mu menerangi hati kami, dan kami boleh bertumbuh menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh terbuka dan mendasari hidup kami di atas dasar firman Tuhan, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat yang sakit dan berada di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Tiurlan Huta Barat, untuk Bapak Penatua Nestor Mari Bondang, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa kesembuhan yang daripada Allah itu tidak berubah, dan kami berdoa biarlah janji Tuhan, kesembuhan, yaitu boleh oleh bilur-bilur Yesus, setiap orang percaya disembuhkan, digenapi di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa sakit penyakit dengan segala bentuknya yang mencoba merongrong
kehidupan umat Tuhan yang sakit diperintahkan untuk keluar dari kehidupan mereka, dari tubuh mereka. Dan biarlah oleh kuasa Allah dalam nama Yesus, mereka menerima kesembuhan daripada Allah. Engkau memakai setiap obat-obatan, tindakan medis, terapi, atau apapun yang mereka pakai untuk kesehatan mereka, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa kesembuhan atas tubuh mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan Ibu Lini Siagian dan juga Ibu Lydia Laisina. Biarlah Allah yang memberikan kelegaan dan kesegaran, kekuatan serta kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga dengan kesehatan yang mereka miliki, mereka bisa gunakan itu untuk beribadah, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, bahkan dimanapun Tuhan mengutus mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Bapak Henry Jerry Aseng yang akan berulang tahun pada tanggal 28 Juli. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang berada bersamanya, Engkau menyertai dia, Engkau menolong dan memberikan hikmat kepadanya, sehingga semakin hari beliau semakin bergantung kepadamu, semakin mengenal dan mengasihi Engkau, dan menerima pertolongan daripadamu untuk menjalani panggilannya di tengah keluarga, sebagai pemimpin bagi keluarga, dan juga di tengah-tengah pekerjaannya Engkau membuat dia berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah hidupnya memuliakan Engkau dan hidupnya menjadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Uliari R. Lakotani. Kami serahkan beliau ke dalam tangan pengasihan-Mu, bersama dengan anak-anak dan cucu, yaitu Cindy, Ingrid, dan juga Petro. Biarlah kemurahan Tuhan ada pada keluarga ini, dan Engkau terus menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Selaku keluarga, Kau mampukan mereka untuk mereka tumbuh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang bergantung kepadamu, dan terus dibaharui, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna memelihara kehidupan mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Diaken Maming. Kami serahkan beliau sebagai kepala rumah tangga, dan juga istrinya Ibu Mari bersama anak-anak terkasih Marvin dan juga Michelle. Kiranya mereka juga bertumbuh menjadi keluarga yang semakin bergantung kepada Tuhan, semakin mengasihi Engkau di dalam hidup mereka, dan mereka menerima daripada Allah apa yang mereka perlukan untuk kelangsungan hidup mereka, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Dan penyertaan Tuhan menyertai mereka, baik dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, dalam masa depan, dalam segala hal yang mereka harapkan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami juga serahkan para majelis dan keluarga. Kami serahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari kebaikan, kesetiaan, dan kasihan daripada Tuhan turun melimpah di dalam kehidupan hati setiap para hamba-Mu, sehingga mereka boleh menunjukkan pelayanan yang penuh dengan pengabdian dan tanggung jawab. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menjadi contoh dan sudah memberkati setiap pelayanan melalui pengorbanan dan kasih yang sempurna yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang menyatakan kemurahan-Mu dan memberikan kecukupan, pemeliharaan, kekuatan, dan penyertaan bagi setiap pelayan Tuhan dan seluruh keluarga yang sudah memberi dukungan bagi pelayanan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pendeta David dan pengurus di gereja Pos GKU Petuo Kalbar. Engkau memberikan keberanian kepadanya. Engkau memberikan perkataan firman-Mu di dalam mulutnya. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan, biarlah Engkau memberkatinya, sehingga perkataan-perkataan itu menjadi perkataan yang berkuasa, perkataan yang hidup, perkataan yang membangun iman,
setiap jemaat yang dilayani, dan jemaat di Petua boleh mengalami pertumbuhan baik secara kuantitas maupun juga secara kualitas, dan itu boleh memberi atau menjadi kesaksian bagi masyarakat wilayah Petua dan sekitarnya. Kami juga berdoa memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat keamanan, yaitu TNI, Polri, dan seluruh pejabat pusat sampai ke daerah. Engkau yang memanggil dan memberi kuasa bagi mereka, maka mampukah mereka untuk memakai kuasa yang Tuhan anugerahkan untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Engkau memberikan kepada mereka hikmat sehingga mereka boleh memiliki strategi untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini, baik pandemi corona maupun dampak-dampak yang diakibatkannya. Engkau menolong para pemimpin kami sehingga mereka memiliki pengharapan, sehingga mereka dalam setiap perkataan dan tindakan yang mereka lakukan itu boleh membawa dampak positif dan memberikan semangat bagi kami masyarakat untuk menghadapi semua dampak-dampak pandemi ini. Untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami selaku warga di tengah bangsa ini, sehingga sampai pada saatnya kami melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami untuk menghentikan wabah corona ini dan memulihkan bangsa kami, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Biarlah tangan Tuhan terulur, bukan untuk menghancurkan bangsa kami, tetapi untuk membangun dan menumbuhkan bangsa kami. Bapa, itu menjadi harapan kami untuk bangsa. Biarlah Engkau mendengar dan menjawabnya. Biarlah Engkau juga Tuhan melawat setiap pribadi, setiap keluarga bangsa kami dan juga jemaat, sehingga orang-orang yang datang kepadamu, yang menaruh harapan kepadamu, yang berdoa dengan sungguh hati, mereka dapat menerima pertolongan Tuhan, dan Engkau bekerja melapangkan jalan-jalan yang ada di depan kami, dan Engkau memberi kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Kristus dan menerima kemenangan yang daripadamu, sehingga kekuatan, ketekunan, dan kemenangan yang kami terima boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kami, untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa bertindak menurut cara-Mu dalam hidup kami masing-masing, untuk memelihara kami, melindungi kami, untuk menjaga, menyembuhkan, dan menyelamatkan kami dari berbagai ancaman atau berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga yang saat ini sedang bersekutu bersama-sama. Biarlah kami tumbuh menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Engkau akan memberkati setiap roti yang mereka makan maupun juga minuman mereka. Dan Engkau akan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Dan Engkau akan menolong umat-Mu yang hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak pernah berkekurangan sesuatu apapun yang baik. Itulah janji-Mu ya Tuhan, dan biarlah janji-Mu digenapi di dalam kehidupan umat Tuhan, khususnya jemaat GKO BSD. Kami bawa seluruh doa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita bangkit berdiri, mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat dan menolong kita untuk kita boleh tetap menjalankan setiap ketentuan pemerintah, dan dengan demikian kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu. Shalom.